Hai, selamat datang di Pedok Talk. Apa kabar semuanya? Setiap hari Senin jam 7 malam Pedok Talk hadir untuk menemani kalian. Dan kayaknya nih ya, buat yang lagi puasa, ngomong-ngomong selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mohon maaf lahir batin, semoga puasanya dilancarkan semuanya sampai hari terakhir puasa nanti. Nah, ngomong-ngomong hari pertama puasa itu cukup menyenangkan kalau buat aku, buat teman-teman juga pastinya iya gitu ya, karena hari Sabtu kita pertama kali puasa, hari Minggu hari kedua puasa ditemenin sama race perdana MotoGP musim 2025. Karena lumayan, mulai race-nya sprint jam 3, race hari Minggu kemarin jam 3 juga, jadi hitung-hitung ngabuburit, bener kan? Tapi sekarang kita akan ngomongin langsung tentang apa yang terjadi sepanjang Thai GP 28 Februari sampai 2 Maret. Kalau di Pedok Talk biasanya dibuka dengan news flash, tapi karena sekarang isinya adalah benar-benar tentang review race kemarin aja, gue akan ngasih update sedikit ke kalian tentang Jorge Martin. Jadi Jorge Martin memang belum dipastikan kapan dia bisa kembali race. CEO dari Aprilia Racing, Massimo Rivola, bilang bahwa kita sendiri juga belum tahu nih gitu, karena memang ternyata fracture yang dialami sama Jorge Martin memang lumayan parah. Jadi gini, pertama kali dia itu crash waktu di Sepang, pre-season test ya kan. Dia mengalami 3 fracture. Kemudian waktu hari Senin, sebelum dia berangkat nih, harusnya dijadwalkan berangkat ke Thailand, dia latihan dulu. Dia latihan supermoto, kemudian dia high side. Dia high side dan setelah 3 fracture yang ada di Sepang, akibat high side itu dia nambah lagi jadi ada 4 fracture. Jadi total tuh ada 7 fracture. Makanya lumayan pusing nih Massimo Rivola. Dan yang paling bikin complicated lagi adalah salah satu fracture-nya itu berada di scaphoid. Jadi scaphoid itu tulang di bagian tangan yang kurang lebih ada di bagian sini ya. Nih, di sini. Jadi scaphoid ini memang lama sekali sembuhnya. Jadi kalau kalian cari-cari juga informasinya, kalian bisa googling. Memang dibutuhkan waktu rata-rata ya 2-3 bulan untuk bisa recovery. Kenapa? Karena di scaphoid ini aliran sirkulasi darahnya memang sedikit, makanya sulit sekali untuk healing kalau sampai terjadi fracture. Nah itulah yang membuat Jorge Martin belum tahu kapan dia bisa kembali lagi. Karena memang terakhir itu dibilangin oke, dia akan absen di Thailand, kemudian dia kemungkinan besar akan absen juga di Argentina, dan katanya akan kembali di Circuit of the Americas di seri ketiga. Tapi gue juga gak yakin karena ya mengingat itu ya gitu, fracture-nya lumayan parah juga. Jadi optimisnya sih kayaknya kemungkinan akan ada di Jerez, baru dia bisa kembali lagi race. Itu pun juga belum 100% fit. Dan mengacu kepada apa yang sudah dikatakan sama Marc Marquez melalui pesan singkatnya ke Jorge Martin. Jadi Marc Marquez tuh bilang berdasarkan pengalamannya dia di tahun 2020 ya. Jadi dia bilang respect your body. Lo harus dengerin badan lo itu kalau memang belum siap, masih butuh waktu buat healing, dengerin aja. Karena gue mengalami sendiri, gue gak dengerin apa kata badan gue tidak menghormati badan gue, sampai akhirnya gue harus membayar mahal untuk itu. Jadi udah, tenang aja. Marc Marquez bilang sebuah kalimat yang menurut gue kayaknya pastinya harusnya nempel banget ya di kepalanya Jorge Martin. Jadi dia bilang, lo tuh masih muda, karir lo masih panjang. Jadi lo tuh mau kehilangan 3, 4, 5, 6 race itu juga gak masalah. Pokoknya yang penting adalah sembuh dulu. Pecco Bagnaia juga mengatakan hal yang sama. Hal ini mereka share waktu melakukan press conference di hari Kamis di Buriram. Gitu, jadi ya udah kita tungguin aja, kita doakan saja. Mudah-mudahan Jorge Martin bisa segera kembali, karena sebetulnya memulai season pertama tanpa ada sang juara dunia itu memang rasanya aneh gitu. Karena terakhir itu adalah, ini pernah kejadian juga pas zamannya Kenny Roberts tahun 79. Jadi udah selama itu. Aneh kan gitu, pas kemarin grup foto aja nomor 1-nya tuh di motornya Jorge Martin, ridernya nggak ada gitu. Jadi ya lumayan sedih sih gitu ya. Tapi ya pasti Jorge Martin juga ya mau gimana lagi gitu kan, cuma bisa ngejalanin aja. Nah buat yang bertanya-tanya kenapa sih lagian dia mesti latihan supermoto, tadinya gue juga berpikiran seperti itu guys.
Tapi memang ini diperlukan karena setelah dia crash di Sepang, dia tuh belum naik motor sama sekali. Sementara dia akan langsung dijadwalkan turun di Thailand untuk race perdana, ya kan? Tapi karena dia belum punya feel-nya sama motor sejak dia crash, makanya dia harus latihan. Yang tricky adalah seperti katanya Pecco Bagnaia, masalahnya dia latihan di Andorra. Andorra itu juga lagi dingin dan sangat tricky untuk bisa latihan dalam kondisi seperti itu karena treknya bisa aja licin segala macam, dan beneran kejadian ternyata. Nah, jadi memang tidak ada pilihan. Nah, ini nanti nyambung sama apa yang mau gue ceritain tentang Fabio Di Giannantonio, gimana performanya dia di race perdana ini, oke? Jadi itu update singkat tentang Jorge Martin. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang apa yang terjadi di Thai GP. Kalau kita bilang Thai GP adalah Ducati Domination, ada benarnya. Tapi lebih tepat lagi, ini adalah Marquez Brothers Domination. Karena mereka itu benar-benar kencang banget dari hari Jumat. Sangat meyakinkan. Berbeda dengan Pecco Bagnaia yang bolak-balik nih kalau di konten members, gue juga sempat share sama membersnya Paddock Talk bahwa gue juga gak yakin bahwa Pecco akan bisa mengungguli Marc Marquez. Bahkan Alex Marquez juga gue gak yakin. Kenapa? Karena dari hari Jumat, Pecco udah sangat kesulitan untuk bisa memperbaiki lap time-nya di sektor 2 dan juga sektor 3. Nah, tapi memang ya, Marc Marquez ini udah kebaca banget sejak pre-season test di Buriram kemarin. Nah, kalian juga mesti inget nih guys, jadi waktu pre-season test di Buriram, mereka itu sebetulnya sudah melakukan race setup. Makanya hasil tes yang ada di Buriram kurang lebih, tidak semua, kurang lebih, terutama nih buat kasusnya Ducati ya, jadi udah bisa kebaca tuh akan seperti apa fight-nya kemarin. Makanya lebih mudah untuk bikin prediksi kemarin waktu di Buriram karena mereka udah melakukan pre-season test sebelumnya di sirkuit yang sama gitu. Nah, jadi memang dari hari Jumat Marc Marquez itu memang udah paling cepat gitu ya di free practice 1, kemudian di practice juga Alex Marquez yang cepat, terus kualifikasi Marc Marquez luar biasa banget, meskipun dia sebetulnya kayaknya masih bisa memperbaiki lagi lap time-nya gitu, tapi karena lumayan hektik juga tuh kan waktu Q2, tapi dia berhasil merebut pole position dan dia berhasil menang di sprint dan dia berhasil juara juga di race hari Minggu. Emang luar biasa banget ya kan. Nah, untuk sprint dia bilang gini, yang paling menarik ya menurut gue setelah race-nya selesai, Marc Marquez tuh bilang, kita kan semua ngeliatnya dia udah sangat mendominasi ya, tapi dia bilang sebetulnya gue masih punya marginnya, jadi ini belum 100%, semua yang gue punya tuh gue keluarin. Jadi dia bilang gue masih punya marginnya dan hari Minggu kita lihat aja gue bisa ngapain. Dan ternyata bener kan gitu. Dan kalau kita ngelihat Alex Marquez juga seperti prediksi banyak orang, kalian juga mungkin banyak yang memprediksi Alex Marquez ini kayaknya akan menjadi tahun yang bagus banget buat dia. Udah terbukti juga, meskipun memang waktu sprint di hari Sabtu dia bilang bahwa ya maksimum target kita adalah di P2. Kayaknya kalau mengungguli kakak gue kayaknya nggak bisa deh, karena pas gue ngeliat di belakangnya dia aja, dia itu udah terlalu cepat, jadi gue nggak mau mengambil resiko membuat kesalahan, jadi mendingan gue udah manis-manis aja ada di P2 juga cukup gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah sekarang kenapa, apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia? Jadi selama ini kan kita pikir, gue nih mikirnya dia tuh kenapa ya kalau sprint kok kurang maksimal. Bukan semata-mata karena dia tidak suka sama sprint ya, tapi ternyata dia kemarin menjelaskan kepada teman-teman media, alasannya sebetulnya sangat scientific, sangat teknis. Alasannya adalah karena kalau lagi sprint itu kan memang harus menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit, 12 liter. Sementara kalau lagi long race, jadi hari Minggunya tuh 22 liter. Nah, karena memang harus menurut regulasi harus pakai tangki yang lebih kecil, jadi akhirnya ini mengubah dynamics-nya si Ducati gitu kalau menurut Pecco Bagnaia. Bentar, kalau misalnya kalian mau nanya, Marquez baik-baik aja, nah ini akan gue jelasin ya. Jadi gini, tentunya dengan tangki yang lebih kecil, Pecco bilang kemampuan braking gue jadi nggak optimal
Kalau gue pernah nih nyoba waktu kemarin di Buriram, jadi gue nyoba dengan simulasi sprint gitu ya, meskipun dia nggak melakukan simulasi sprint yang secara utuh gitu seperti Marco Bezzecchi atau race simulation seperti Marc Marquez. Tapi dia bilang gue pernah kok nyoba gitu dengan 12 liter tapi pakai tangki yang biasa aja gitu ya, tangki yang standar, tangki yang lebih besar, tapi isi bahan bakarnya 12 gitu, 12 liter. Nah itu gue bisa gitu, karena pasti berat si tangkinya ini kan juga ada perbedaan ya, meskipun mungkin tidak banyak tapi pasti ada perbedaan. Nah disitulah Peko ngerasa braking gue jadi nggak optimal. Ya pokoknya jadi beda aja. Mungkin ibaratnya adalah sama kayak kalau lagi naik motor ngebonceng orang sama nggak ngebonceng orang, itu kan beda ya dynamicsnya, bener nggak sih gitu. Jadi kurang lebih itu yang dialami sama Peko Bagnaia. Nah kalau pertanyaannya kenapa Marc Marquez baik-baik aja, jadi gini guys, kalau menurut analisa gue ya, kalau gue lihat Peko itu memang seorang rider yang super sensitif. Kalau kata kru chiefnya Christian Gabarini, kesensitifan Peko Bagnaia ini adalah kelebihannya dia sekaligus kelemahannya dia. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah sedikit di motornya, dia berasa banget. Nah dia mulai tuh, aduh ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Gitu. Nah itu tuh Peko memang sangat sensitif dalam hal itu. Jadi makanya kenapa dia bilang gue belum nemu ini dari tahun lalu dan tim gue juga belum tahu mesti gimana caranya supaya gue bisa lebih nyaman di sprint dan gue bisa mengeluarkan potensi yang 100%. Nah kalau pertanyaannya adalah kenapa Marc Marquez baik-baik aja, kenapa Peko kesulitan dengan paket GP 24,9 ini juga nyambung nanti dengan performa mereka di race nanti gitu ya, yang akan gue bahas sebentar lagi. Jadi kalau menurut gue Marc Marquez ini kan loncat nih ya dari GP 23 ke GP 24,9. Jadi dia bener-bener nggak ngerepin apa-apa, nggak tahu beda sesignifikan apa. Ya udah dia pokoknya bilang bahwa dia memang mengubah riding style-nya. Dia tidak lagi nge-push, dia lebih smooth, dia lebih ngikutin motornya. Dan ya udah buat dia lebih mudah transisinya dibanding Peko Bagnaia. Nah Peko Bagnaia dari GP24 ke GP24,9 dengan minor upgrades ya gitu. Buat dia tuh justru malah, ya itu tadi gue bilang, dia tuh terlalu sensitif gitu loh. Mungkin kalau dia dikasih motornya Franco Morbidelli atau Alex Marquez bisa aja kali gitu, karena dia udah tahu gitu kan. Tapi kan ini ada update-nya, ini ada perbaikannya. Jadi kayak kemarin swing arm-nya baru, electronics-nya baru. Apalagi yang baru, aero nggak, mereka masih pakai yang GP24, mesin pakai GP24 juga gitu kan. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang baru yang di-upgrade. Nah itu yang membuat Peko Bagnaia jadi lumayan harus melakukan penyesuaian lagi gitu. Nah ada satu poin lagi tapi nanti ya kita bahasnya pas lagi di race-nya gitu. Nah itu tadi adalah update sprintnya, dan salah satu nama yang juga harus kita sebut siapa yang paling impresif di sprint, siapa lagi kalau bukan Ai Ogura. Karena Ai Ogura ini justru fokusnya Peko Bagnaia waktu dia lagi di bagi menuju ke podium, dia ngobrol sama Marc Marquez sama Alex Marquez, gila banget nih Ai Ogura gitu. Marc Marquez juga bilang Ai Ogura tuh luar biasa banget kan gitu, karena rookie tapi dia bisa ada di P4 itu tuh hebat banget sih, luar biasa banget. Dan dia tuh bikin repot Peko sebetulnya. Jadi Peko itu bukan fokus untuk ngejar Alex Marquez, tapi justru dia nahan Ai Ogura. Jadi emang sangat luar biasa. Dan begitu Ai Ogura juga ditanya apa resepnya bisa top 5 di 2 race pertama gitu kan, di sprint sama di race di MotoGP 2025, dia bilang nggak ada, teamwork aja. Dia bilang pokoknya ini benar-benar murni teamwork, nggak ada rahasia apa-apa. Jadi ya udah melakukan yang terbaik aja. Tapi memang ini adalah debut rookie yang terbaik setelah Fabio Quartararo melakukan debutnya di MotoGP di tahun 2019. Nah ini adalah top 10-nya untuk keren banget buat sprint 2025 TaiGP. Marc Marquez juaranya, P2-nya Alex Marquez, P3 Francesco Bagnaia, P4 Ai Ogura, P5 Franco Morbidelli, P6 Pedro Acosta, P7 Fabio Quartararo, P8 Brad Binder, P9 Joan Mir, dan P10 Johan Zarco. Nah kalau sprint ini kita udah,
dan membahas apa saja masalah dari semua orang. Oh iya, ngomong-ngomong bentar dulu nih, gue juga mau membahas sedikit tentang Marco Bezzecchi yang sebetulnya gue ngarep banget loh sprint dia bisa podium, karena preseason test kemarin di Buriram kan dia melakukan simulasi tuh sprint, tapi kemarin tuh hasilnya tidak sebagus waktu simulasinya dia. Makanya gue tuh ngarepinnya sebetulnya harusnya dia tuh podium. Nah, startnya Bezzecchi tuh jelek banget. Kenapa? Karena kalau menurut dia bukan kenapa-kenapa, nggak ada masalah juga dengan Aprilianya, baik-baik aja. Tapi jadi di bagian gridnya dia itu memang dusty, kotor lah gitu ya. Makanya akhirnya spinning ban belakangnya dan dia akhirnya mundur banyak banget dan kehilangan banyak posisi dan recovery-nya juga lumayan PR gitu. Nah itu masalahnya Bezzecchi. Tapi untuk Aprilia sendiri sih kalau menurut gue ada improvement banget ya, terutama dari apa yang bisa kita lihat dari Ai Ogura. Begitu. Nah sekarang kita lanjut ngomongin tentang race di hari Minggu. Kalau kita bicara tentang race di hari Minggu, sama seperti hari Sabtunya, Marc Marquez melakukan start dengan sangat bagus. Kurang lebih Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez juga melakukan hal yang sama. Tapi di hari Minggu ada yang sedikit beda nih. Jadi Ai Ogura bahkan sempat ada di P3. Ingat kan? Dan ini emang gak nyangka sih rookie kayak gini. Makanya Ai Ogura adalah nama yang banyak juga dibahas sama semua jurnalis, semua orang, karena sebetulnya di luar Marc Marquez yang memang fenomenal, Ai Ogura ini bisa dibilang rookie yang benar-benar luar biasa performanya di race perdana MotoGP kemarin. Nah, salah satu highlights juga yang dibicarakan banyak orang, salah satu highlights yang dibicarakan banyak orang adalah waktu di lap ke-7. Kenapa Marc Marquez tiba-tiba mundur dan ngasih Alex Marquez untuk menjadi leader of the race kemarin. Kenapa gitu kan? Nah, semua orang tuh menduga-duga apakah ada technical issue, ada gearbox issue mungkin atau apa nih gitu. Tapi ternyata yang dilakukan Marc Marquez ini emang pinter banget. Dan tadi yang gue bilang, dia katanya nih pas lagi abis sprint, dia bilang dia masih punya margin, ya dia buktiin memang di hari Minggu kemarin. Jadi Marc Marquez itu kenapa dia ngasih jalan ke Alex Marquez? Karena dia tuh dapat peringatan di dashboardnya dia bahwa tire pressure-nya dia, tekanan bannya itu terlalu rendah. Nah, kan ada aturan nih. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, jadi memang ada peraturan tire pressure monitoring system. Nah, itu diterapkan mulai tahun 2023. Jadi itu ada persentasenya tuh gitu. Kalau misalnya menyalahi aturan itu, akan ada penalti ditambah waktunya 16 detik. Nah, kan repot tuh ya kayak gitu. Nah, jadi karena ada hitungan persentasenya, di situ Marc Marquez sudah mulai ngitung tuh. Oke, gue butuh berapa lap nih buat bisa naikin tire pressure di bagian depan supaya tidak terlalu rendah dan gue nggak kena penalti. Nah, di situ dia ngitung, kemudian dia ngeliat di belakangnya ada siapa, ada Alex Marquez, makanya dia kasih siapapun sih kayaknya ya, dan dia sengaja untuk terus mendekat Alex Marquez karena jadi kalau motor MotoGP itu kalau berada di belakang rider lain, tire pressure-nya, tekanan ban depan itu pasti akan naik. Nah, itu emang dia sengaja melakukan itu. Jadi dia tuh ngitung terus. Begitu dia udah ngelihat oke, tire pressure-nya udah aman nih, udah bebas dari penalti. Abis itu di 3 lap terakhir dia overtake Alex Marquez. Dan di situ dia juga udah tahu, dia udah lihat bahwa Alex Marquez ini rear gripnya, grip bagian belakangnya juga udah habis. Dan ya udah, dia dengan sangat santai, dia langsung bisa overtake dan dia langsung bikin gap lagi lebih dari 1 second. Bahkan kayaknya gue lihat tuh kemarin kalau nggak salah 1,5, 1,6an gitu, udah ngegap lagi. Jadi memang dia masih nyimpen ban banget. Dan ini hebatnya seorang Marc Marquez, cara dia memanage ban itu memang luar biasa banget sih gitu. Karena di saat 3 lap terakhir itu gue yakin semua orang, semua rider itu bannya udah habis, tapi dia masih bisa ngegap segitu jauhnya, itu sih bukan main sih, emang benar-benar luar biasa. Jadi itu jawabannya ya guys, kenapa Marc Marquez akhirnya memberikan jalan ke Alex Marquez, karena sebetulnya dia butuh Alex Marquez untuk bisa menaikkan tire pressure-nya supaya dia tidak kena penalti. Nah, itulah strateginya Marc Marquez yang memang luar biasa. Memang keunggulannya juga luar biasa sampai dia bisa mengatur race-nya sedemikian rupa. Bahkan Pecco Bagnaia juga bilang waktu di Parc Ferme, Marc tuh emang main-mainin kita banget dari awal sih gitu. Jadi memang seunggul itu gitu kan.
kita udah lihat dari precision test di Buriram kemarin waktu dia melakukan race simulation, dia juga luar biasa speednya. Nah itulah yang dia kerjakan kemarin di hari Minggu, beneran waktu di precision test sama, waktu hari Minggu race juga hasilnya sama. Dia memang bener-bener terlalu spektakuler untuk bisa dikejar sama siapapun gitu. Nah satu lagi untuk kita ngomongin race, tentu kita harus bahas Alex Marquez. Jadi Alex Marquez bilang memang berada di belakang abangnya sejak hari Sabtu, sejak sprint. Dia bilang katanya emang abang gue tuh kekencengan banget kalau hari Sabtu, gue gak berani untuk ngejar dia bilang gitu kan. Tapi dia juga bilang bahwa memang caranya Mark untuk bisa menyimpan bannya itu memang luar biasa banget. Dan gue udah tahu juga nih bahwa nih bentar lagi gue pasti di overtake, dan ternyata bener di 3 lap terakhir dia di overtake. Nah kalau ngomongin soal Alex Marquez, sepertinya ini memang hanya menunggu waktu aja guys, karena Alex Marquez ini bener-bener kalau dilihat dari performanya dia sepanjang hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kuat banget sih. Tinggal kita menunggu kapan dia akan menjadi juara di salah satu seri MotoGP 2025 ini. Nah sekarang kita ke rider di posisi ketiga, Pecco Bagnaia. Jadi Pecco Bagnaia ketika ditanya apa yang membuat dia kesulitan, dia tuh bilang bahwa sebetulnya intinya adalah dia emang gak siap. Timnya dia juga memang kurang siap. Jadi ternyata di hari Jumat itu dia dan timnya masih melakukan ada program testing yang belum sempat dilakukan waktu di Buriram 2 minggu yang lalu. Akhirnya dia tes di situ di hari Jumat. Akhirnya justru dia malah tidak bisa mempersiapkan race dengan lebih optimal gitu, karena dia masih ngikutin programnya nih gitu. Jadi itu sih intinya. Dan dia bilang memang hari ini ya belajar dari pengalaman yang tahun lalu, kalau memang hanya bisa mampu meraih nilai di P3, poinnya di P3, ya udah nggak apa-apa, gue akan ambil itu gitu kan, karena belajar dari pengalaman tahun lalu. Meskipun gue datang ke sini bukan hanya untuk menjadi rider di P3 loh gitu. Jadi kita tinggal ya kita tunggulah di seri-seri selanjutnya ya bagaimana nih gitu, karena Pecco yang gue harapkan juga dari hari Jumat dia udah gaspol, ternyata dia juga masih lumayan kesulitan juga gitu. Nah sekarang kita ngomongin tentang pabrikan-pabrikan lain. Jadi pabrikan-pabrikan lain kalau menurut gue tanda-tandanya Aprilia memang ada improvement. Itu bisa dilihat dari Ai Ogura seperti yang tadi gue bilang. Marco Bezzecchi juga lumayan lah ya gitu. Meskipun sebetulnya agak kaget juga kenapa top Aprilia ridernya justru Ai Ogura bukan Marco Bezzecchi gitu. Tapi memang ya kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa melihat di sirkuit-sirkuit lain improvementnya Aprilia seperti apa. Tapi paling enggak buat gue di Buriram yang sebetulnya bukan sirkuit yang bagus buat Aprilia, tapi melihat performanya Ai Ogura dan juga Marco Bezzecchi yang bisa dibilang lumayan, sepertinya menjanjikan. Karena overheat issue di mesin-mesin ini justru sebetulnya datang bukan dari rider Aprilia. Meskipun Raul Fernandez juga bilang katanya sebenarnya ini belum diatasi banget-banget loh. Percaya sih gitu, karena Raul Fernandez lah satu-satunya rider di Aprilia yang memang punya jam terbang lebih banyak dibandingkan yang lain gitu kan. Jorge Martin baru, Marco Bezzecchi baru, Ai Ogura juga baru, jadi cuma Raul Fernandez aja, makanya dia bisa membandingkan. Tapi kayaknya nggak terlalu se-issue seperti apa yang dialami sama Fabio Di Giannantonio. Nah Fabio Di Giannantonio waktu hari Sabtu dia harus mundur dari race-nya, dia tidak bisa melanjutkan karena katanya benar-benar kepanasan banget. Jadi kayak apa ya di bagian kaki segala macam itu tuh luar biasa panas. Jadi dia nggak kuat, dia ketakutan, dia bilang jadi mendingan gue mundur aja. Dan sebetulnya kalau ngomongin Fabio Di Gia, karena dia patah collarbone-nya sewaktu di pre-season test di Sepang, dia memang belum 100% fit. Dan ini dikatakan, dia juga sempat postingnya di Instagramnya, dia bilang ya ini kan latihan ibaratnya nggak ada gitu, gue nggak mempersiapkan apapun secara fisik karena collarbone-nya patah, jadi dia belum berani melakukan latihan apa-apa, jadi sangat berat sebetulnya. Dan race pertama ini adalah di Thailand yang panasnya luar biasa, kemarin itu luar biasa panas, suhunya hampir mendekati 40 derajat Celcius, makanya buat dia bisa masuk ke top 10
di race hari Minggu kemarin itu udah sebuah prestasi banget karena tanpa persiapan fisik yang mumpuni sebetulnya untuk menghadapi race. Nah terus udah gitu kalau mau bilang race deh tuh. Sekarang kalau kita ngomongin soal KTM itu kan dari awal gue ngebahas sama kalian agak lumayan mengkhawatirkan. Ya memang mengkhawatirkan sih, kemarin Acosta crash. Ya dia memang finish lah gitu ya waktu di sprint. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan bagaimana performa KTM sepertinya memang belum optimal. Nggak tahu deh kenapa gitu. Tapi justru ya di saat gue ngeliat performanya Acosta nggak optimal karena dia crash juga, Brad Binder juga ya oke aja lah, so-so tapi nggak impresif juga. Maverick Viñales juga malah dia bilang gue tuh masih ada sesuatu yang belum gue ngerti lah tentang si RC16 ini, terutama cara untuk brakingnya, karena RC16 ini perlu dilakukan breakingnya dengan cara yang berbeda daripada motor-motor yang pernah gue alami sebelumnya kalau kata Viñales gitu. Nah tapi lucunya kemarin Enea Bastianini, nah ini kan jadi sorotan juga karena dia waktu tahun lalu menang di sprint, tapi kemarin waktu di sprint pas dia finish itu waktunya hampir 30 detik lebih lambat daripada waktu dia menang sprint. Jadi kan jauh banget ya performanya gitu. Perbedaannya tuh jauh banget. Nah terus waktu abis race dia masuk top 10 dong, di P9 dia selesainya. Terus ditanya kan gimana kesannya race hari ini. Terus dia bilang gue tuh kayaknya udah mulai ngerti nih gimana cara bawa RC16. Jadi 3 rider yang lain kayaknya lagi deg-degan gitu ya. Maksudnya lagi aduh ini kesulitan nih kayaknya KTM ya. Dia justru punya rasa optimisme. Terus dia bilang pokoknya gue sekarang memang gue tahu nih kelemahan gue di mana. Jadi kayak misalnya lagi pas corner entry, nah pas di tengah-tengah itu gue tuh mulai lambat nih, dan keluar dari entry-nya juga sebenarnya agak kurang. Tapi gue tahu mesti improve di mana. Ya tapi ini it's a good thing ya. Ini hal yang paling bagus lah gitu buat Enea. Paling enggak dia nggak kelihatan sengsara amat lah gitu. Abis kasihan banget ya kan gitu. Kita lihat bagaimana nanti di seri-seri selanjutnya. Good luck Enea. Selanjutnya adalah kita akan ngomongin tentang Yamaha juga. Yamaha yang sebetulnya sangat impresif di Sepang, di Buriram kurang, ternyata race-nya memang kurang banget. Ya inilah ya, tes itu adalah hal lain lagi, race adalah hal yang berbeda lagi. Jadi memang tidak bisa terlalu dijadikan patokan. Adakah improvement? Ya ada banget. Tapi kan memang sebetulnya kita udah memprediksi juga Buriram ini bukan sirkuit yang bagus buat Yamaha karena memang low grip, dan itu adalah masalah yang dimiliki sama Yamaha. Tapi kenapa Jack Miller bagus? Jack Miller tuh emang jagoan kalau di sirkuit yang low grip, nggak tahu kenapa. Tapi kan waktu di sprint dia jatuh, dia crash karena dia terlalu asik dengan front end-nya. Sampai akhirnya dia jatuh. Tapi pas kemarin juga waktu di race Jack Miller meskipun bagus juga, tapi dia mundur tuh pelan-pelan. Dia mundur karena gripnya udah mulai habis. Nah Fabio Quartararo kenapa dia tidak bisa bagus? Karena dia memang dari awal lap itu katanya gripnya nggak ada. Dia buat mencapai lean angle-nya aja dia nggak bisa. Jadi bener-bener parah banget. Makanya dia hanya bisa finish di P15. Kemudian Alex Rins juga hanya bisa finish di P17. Sementara kalau kita ngomongin soal Honda itu kemarin sebetulnya oke banget loh. Joan Mir udah fighting di top 10 ya kan, tapi dia crash. Meskipun begitu dia juga tidak patah semangat, bukan yang marah-marah seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya di Honda, tapi dia bilang sebetulnya, tapi gue tetap pede sih gitu karena motor ini benar-benar ada improvement. Motor ini jauh lebih mudah dikendalikan dan gue bisa fight. Paling gak gue ada di top 10 karena memang targetnya Honda sebetulnya adalah mereka bisa masuk top 10. Q2 aja dulu deh gitu kan. Q2 masuk. Terus top 10 masuk pas race gitu kan. Johan Zarco juga tampil sangat bagus juga. Kalau Luca Marini memang belum karena memang sepertinya Luca Marini feedbacknya tuh beda gitu sama Joan Mir. Nah mungkin lebih konservatif kali ya. Tapi dan Honda ini kan juga masih berproses juga. Tapi yang paling bisa kita lihat adalah Honda ini udah bener-bener menuju ke arah yang lebih baik lah gitu. Dan mereka juga bilang ya orang ini motor paling pelan di grid kok, jadi ya sabar aja deh gitu. Yang penting sekarang motornya udah bisa lebih rider friendly.
Nah, sebelum kita tutup Pedok Talk hari ini, ada beberapa gosip-gosip, cie. Jadi ya, ini tuh lagi diomongin guys sama jurnalis-jurnalis. Jadi kemarin tuh di media center terdengarlah selentingan dengan kemenangan Marc Marquez yang fenomenal. Jadi semua kan pada ngomong nih, wah ini sih 2025 kayaknya udah kebaca banget ya akan seperti apa. Nah kemarin jadi ada interview Gigi Dalinya dengan Sky Italia. Salah seorang temen gue yang jurnalis, dia kirim message nih ke gue. Terus dia bilang, lo kebayang gak perasaannya Peko pas denger ini? Dia cerita lah gitu ya. Emang di interview apa? Gue tanya gitu kan di Sky Italia. Terus dia bilang, jadi jurnalis Sky Italia tanya, ini sirkuit yang sebetulnya bagus buat siapa sih gitu antara dua rider lo, Peko atau Marc Marquez, atau emang Marc Marquez ya karena dia fenomenal banget nih dari hari Jumat gitu kan katanya si jurnalis. Gigi Dalinya ngomong gini, sebenarnya ini sirkuit yang bagus banget buat Peko, justru nanti akan banyak sirkuit-sirkuit yang akan sangat bagus dan sangat cocok buat Marc Marquez. Terus udah gitu si jurnalis teman gue ini bilang, lo kebayang gak sih kalau jadi Peko dia denger interview itu, kan dia pasti sakit hati ya, masa Gigi Dalinya bilang kayak gitu. Jadi lagi jadi perbincangan, jangan-jangan anak emasnya Ducati udah beda nih sekarang, udah bukan Peko Bagnaia lagi tapi Marc Marquez. Ya kita semua juga sudah melihat itu terjadi bukan? Tapi kalau gue sih ngelihatnya adalah ya Peko adalah Peko, Marc Marquez adalah Marc Marquez. Jadi masing-masing itu punya kelebihan, masing-masing juga punya kekurangan. Tapi nggak tahu ya kekurangannya Marc Marquez di mana nih sejauh ini, karena sebetulnya dengan dia melakukan race di Thailand dengan sangat dominan ini tuh luar biasa banget. Dan ngomong-ngomong ini adalah kemenangannya Marc Marquez yang ke-63. 3 kali di Buriram menang, tahun 2018, 2019 juga menang. Dan ini adalah berhasil menyamakan rekornya Dani Pedrosa dengan meraih 112 podium. Dan kalau ngomongin Ducati, ini adalah kemenangan ke-18 kali berturut-turut Ducati di Grand Prix. Ducati banget gak tuh, ya kan? Nah, race selanjutnya akan ada di Termas de Rio Hondo, Argentina, tanggal 14 sampai 16 Maret 2025. Tapi untuk waktu Indonesianya tentunya sampai tanggal 17 Maret. Jadi untuk sprintnya hari Minggu dini hari jam 1 pagi. Untuk race-nya hari Senin dini hari jam 1 pagi. Terima kasih banyak buat perhatiannya dan juga terima kasih banyak yang udah subscribe. Kalau belum subscribe tapi video ini lewat dan kalian nonton, coba dong diklik tombol subscribe-nya. Kalau pengen dapetin bonus konten seperti teman-teman members yang dari hari Jumat udah kebanjiran konten sama gue, silakan klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk diajak teman-temannya untuk jadi subscribersnya Pedok Talk. Oke, mau jadi members juga boleh, bayarnya hanya 20.000 1 bulan. Oke, meskipun kita minggu depan masih libur, tapi tetap akan ada konten buat kalian subscribers tayang di Pedok Talk setiap hari Senin jam 7 malam. Sehat-sehat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi, bye.